Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Maharani Dewi Salma dengan NIM 2022-566. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Pemidanaan yaitu merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menanggapi perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perubahan paradigma ini tercermin secara nyata dalam sistem hukum pidana di Indonesia melalui penerapan sistem permasyarakatan dan pengaturan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sistem permasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan, dikarenakan sistem tersebut merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai melalui penjatuhan pidana. Nah, oleh karena itu, hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Tujuan utama untuk sistem permasyarakatan juga bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana. Tujuan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku. Selain itu juga ada korban dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan diharapkan mampu melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana kembali, sekaligus menjadi hak asasi dan masa depan narapidana. KUHP nasional secara eksplisit menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini menunjukkan orientasi humanistik dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Lalu pada intinya, hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan, hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan bersifat erat dan fungsional. Selanjutnya, tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP nasional merupakan arah normatif yang hendak dicapai oleh negara melalui penjatuhan pidana. Sedangkan sistem permasyarakatan merupakan instrumen konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tanpa sistem permasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan hanya akan menjadi norma abstrak yang sulit diwujudkan di dalam praktek. Sebaliknya, sistem permasyarakatan memperoleh legitimasi filosofis dan yuridis dari tujuan pemidanaan yang diatur di dalam KUHP nasional. Sistem permasyarakatan dan pemulihan keseimbangan sosial, tujuan pemidanaan di dalam KUHP nasional juga mencakup penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam hal ini, sistem permasyarakatan mendukung pendekatan keadilan restoratif atau yang bisa disebut juga dengan restoratif justice, yang menekankan tanggung jawab pelaku terhadap dampak perbuatannya. Dengan pembinaan yang berorientasi pada kesadaran dan penyesalan, narapidana diharapkan mampu memahami akibat sosial dari tindak pidana yang dilakukannya dan berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial setelah menjalani pidana. Selanjutnya mengenai penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia untuk menjadi titik temu yang kuat antara KUHP nasional dan sistem permasyarakatan. Sistem permasyarakatan menghapus paradigma lama
yang memandang narapidana sebagai penjahat yang harus disingkirkan dan menggantikannya dengan pendekatan yang memanusiakan manusia. Selanjutnya mengenai perlindungan hak-hak dasar warga binaan, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi merupakan implementasi nyata dari prinsip tersebut. Jadi untuk kesimpulan yang tadi saya jelaskan yaitu sistem permasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keseimbangan hanya dapat terwujud melalui sistem permasyarakatan yang efektif berdasarkan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, sistem permasyarakatan bukan sekedar pelengkap dalam sistem peradilan pidana, melainkan merupakan inti dari pelaksanaan yang sesuai dengan Pancasila, hak asasi manusia, dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lalu Noval Sidki dengan NIM 2022 1011 0311 540. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tentang hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem permasyarakatan merupakan pilar utama dan pelaksanaan pemidanaan di Indonesia yang mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana dari sistem kepenjaraan yang bersifat represif menuju sistem pembinaan yang bersifat humanis dan berorientasi pada pemulihan. Perubahan paradigma ini semakin ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga instrumen perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan serta pemeliharaan ketertiban sosial. Dengan demikian, sistem permasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional karena menjadi wahana untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana. Dalam pasal 51 KUHP nasional ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan mencakup 4 aspek utama, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat, memasyarakatan terpidana melalui pembinaan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan pada diri terpidana. Selain itu, ditegaskan pula bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia. Rumusan tujuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam KUHP nasional mengadopsi pendekatan integratif yang menggabungkan teori pembalasan, pencegahan, rehabilitas, dan keadilan restoratif secara seimbang. Sementara itu, permasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan merupakan tatanan pembinaan terhadap warga binaan permasyarakatan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan negara, petugas permasyarakatan, serta masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatan pidana, serta mampu kembali hidup secara wajar sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, permasyarakatan tidak hanya dimaknai sebagai menjalani pidana, tapi sebagai proses pendidikan sosial dan moral yang berkesinambungan. Hubungan antara permasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tampak jelas dalam orientasi rehabilitatif dan reintegratif yang menjadi titik temu keduanya. Tujuan pemidanaan untuk memasyarakatan terpidana secara konkret diwujudkan melalui berbagai program pembinaan di lembaga permasyarakatan, seperti pembinaan kepribadian, pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental dan spiritual, serta pembinaan sosial. Melalui program tersebut, terpidana
dibekali kemampuan dan sikap yang diberlakukan untuk menjalani kehidupan yang mandiri, produktif, dan bertanggung jawab setelah selesai menjalani masa pidananya. Dengan demikian, sistem permasyarakatan berfungsi sebagai sarana rehabilitas yang bertujuan mengubah perilaku menyimpang menjadi perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan sosial. Selain sebagai sarana rehabilitas, sistem permasyarakatan juga berperan penting dalam mencapai tujuan pemidanaan berupa pencegahan tindak pidana. Pembinaan yang efektif diharapkan dapat menekankan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana, karena terpidana tidak hanya dijatuhi hukuman, tetapi juga diberikan pemahaman tentang kesalahan perbuatannya, serta dibimbing untuk membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui efek jera, tetapi juga melalui pembentukan kepribadian yang lebih baik dan konstruktif. Lebih jauh, sistem pemasyarakatannya juga mencerminkan pelaksanaan pemidanaan yang berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip KUHP nasional yang menolak pemidanaan yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan harkat dan martabat terpidana. Dalam sistem permasyarakatan, narapidana diberlakukan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak-hak dasar seperti hak pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, serta perlakuan yang manusiawi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Airoki dengan NIM akhir 608. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional itu yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara resmi mulai berlaku pada 2 Januari kemarin, yang dimana bersifat integratif dan saling melengkapi melalui pergeseran paradigma dan keadilan retributif atau pembalasan ke keadilan restoratif dan rehabilitatif. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin utama dalam hubungan tersebut. Yang pertama itu implementasi tujuan pemidanaan modern. Pasal 51 KUHP nasional menetapkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, rehabilitasi, serta memulihkan keseimbangan dan mendamaikan konflik. Sistem permasyarakatan berperan sebagai instrumen utama untuk guna mewujudkan tujuan memasyarakatkan terpidana tersebut melalui proses pembinaan dan pembimbingan. Adapun poin yang kedua, fungsi lapas sebagai tahap akhir daripada peradilan. Lembaga pemasyarakatan lapas bertindak sebagai subsistem strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu yang bertugas melakukan pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang telah dipulihkan. Adapun poin yang ketiga, yaitu peran Bapas dalam pidana non-penjara. Itu KUHP nasional memperkenalkan jenis pidana baru seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, dan Balai Pemasyarakatan Bapas itu memegang peran krusial dalam mengawasi dan membimbing terpidana di luar penjara, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dari pelaku maksudnya. Yang poin yang ketiga itu sinkronisasi dan resolusi. Sistem pemasyarakatan itu menjalankan fungsi rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku para pelaku, serta fungsi resosialisasi untuk memastikan mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan sosial sejalan dengan fungsi hukum pidana dalam KUHP nasional untuk melindungi masyarakat. Nah, adapun daripada penerapan KUHP per tahun 2026 yang disahkan pada 2 Januari kemarin, itu menempatkan petugas pemasyarakatan bukan sebagai penjaga penjara, akan tetapi
sebagai eksekutor pembimbing yang membantu narapidana menyadari kesalahan dan menghapus dampak sosial daripada kejahatannya di mata masyarakat. Yang selanjutnya, peran sentral Bapas dalam pidana alternatif. Dengan berlakunya KUHP nasional, Balai Pemasyarakatan Bapas itu menjadi garda terdepan dalam menjalankan jenis pidana baru. Seperti misalnya pidana kerja sosial, Bapas bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembimbingan terpidana yang dijatuhi hukuman atau pidana kerja sosial untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun agar tetap produktif tanpa harus masuk penjara. Ada selanjutnya pidana pengawasan. Petugas pembimbing kemasyarakatan atau PK di Bapas memastikan terpidana mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan hakim selama pengawasan di luar lapas. Yang selanjutnya sinergi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan kini beroperasi berdasarkan landasan hukum yang selaras dengan filosofi KUHP nasional. Hak dan kewajiban pemasyarakatan menjamin hak bersyarat warga binaan seperti pembebasan bersyarat atau asimilisasi sebagai insentif bagi mereka yang menunjukkan perubahan perilaku sesuai tujuan daripada pemidanaan rehabilitatif. Selanjutnya, penelitian kemasyarakatan atau litmas. Laporan litmas yang dibuat oleh petugas Bapas itu menjadi pertimbangan penting bagi seorang hakim dalam menentukan jenis-jenis pidana yang paling tepat atau individualisasi pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 54 KUHP nasional. Nah, selanjutnya itu ada penguatan keadilan restoratif. Pemasyarakatan bertindak sebagai fasilitator untuk mewujudkan tujuan pemulihan keseimbangan sosial, seperti rekonsiliasi, reintegrasi sehat misalnya. Selanjutnya ada transformasi petugas sebagai pembimbing. Pada Januari 2026, per Januari, fungsi petugas pemasyarakatan secara penuh bertransformasi dari sekedar penjaga keamanan menjadi pembimbing rehabilitasi. Keberhasilan tujuan pemidanaan KUHP nasional sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam menjalankan program pembinaannya yang humanis dan berbasis pada kebutuhan individu setiap warga yang dibina. Yang selanjutnya ada paradigma jalan tengah atau pidana mati. Yang selanjutnya, peran petugas pemasyarakatan. Keberhasilan tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri nilai oleh petugas lapas jika terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun melalui keputusan presiden. Jadi harus ada keputusan daripada presiden. Yang selanjutnya adalah hubungan antara keduanya. Bukan lagi sekedar hubungan penjaga tahanan, melainkan hubungan integratif atau rehabilitatif antara pelaku dengan penjaga tahanan misalnya. Bahwa secara konkret itu pergeseran paradigma retributif ke restoratif. Jika dahulunya pembinaan berfokus pada pembalasan penjara, mulai tahun 2026 sekarang, per Januari sekarang, yang yaitu pada tanggal 2 Januari kemarin, itu fokus utama adalah rehabilitasi dan resosialisasi. Sistem pemasyarakatan menjadi instrumen untuk memulihkan pelaku agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, bukan sekedar menghukum secara fisik.
Yang selanjutnya, keadilan yang humanis. Sistem pemasyarakatan menjalankan amanat KUHP nasional